Kita ini sekarang berada di persoalan yang rumit. Kenapa saya katakan di persoalan yang rumit? Ingin mondokkan anak, ingin masukkan anak ke pesantren, tapi tidak mau pisah dengan anak. Ya udah gampang solusinya. Caranya, bapak ibunya ikut mondok juga. Ada pak. Kalau saya tanya, pak, kenapa sampean nggak melepasin anaknya? Saya kasihan Ustadz, anak saya Pak Ustadz masih kecil. Oh, saya tanya, ibu kenapa ibu? Dia anak saya sematu wayang Pak Ustadz, takut saya ditinggalkan anak saya. Baik, saya di pesantren dari kecil, anak saya pun di pesantren dari kecil. Kalau bicara soal sedih, sama sedih. Berpisah kita dengan anak yang paling kita sayang. Tapi lebih baik dia menangis sekarang daripada kita nanti yang menangis di hadapan Allah. Yang untung bukan kita, dia yang beruntung. Pastikan anak-anak kita belajar ilmu Allah. Biar tanggung jawab kita di hadapan Allah ringan. Kalau anak kita ada di pesantren, sholatnya tidak perlu kita ingatkan. Karena apa? Sudah ada yang mengingatkan. Kalau di rumah susah kita ajar dia ngaji. Tapi kalau di pesantren dengan senang hati dia mengaji. Maka saya ingatkan, jangan takut melepaskan anak ke pesantren. Kita jaga anak hanya berapa jam. Tapi di pesantren insya Allah dijaga 24 jam. Pak Ustadz katanya di pesantren itu susah. Ya, kalau tidak mau susah, masuklah ke hotel. Semua tinggal makan. Kalau di pesantren itu, Pak Ustadz katanya nanti kalau masuk pesantren itu penyakitnya pasti gatal-gatal ya Ustadz. Saya gila berarti alumni pondok. Yang ketawa berarti alumni pesantren ya. Itu bukan penyakit biasa itu Pak Kiai. Itu namanya penyakit tang-ketang. Kan penyakit rak-kerak. Dan dokter pun bingung. Saya pernah antar teman saya yang kena penyakit itu. Dokter nanya, dari mana dek? Dari pesantren Pak. Pesantren mana? Dari sana. Oh iya saya udah tahu itu. Pasti sakit Iya Pak, itu namanya penyakit tang-ketang katanya. Dokternya bingung, apa ketang-ketang? Ketang itu kan kerak Pak katanya. Itu penyakit rak-kerak Pak katanya. Kalau santri penyakit gatal-gatal itu wajib. Kalau belum kena gatal-gatal berarti belum sempurna jadi santri dia. Ki Asmawi pernah. Pernah jadi korban itu. Sama Bu, di mana-mana pesantren mau sebersih apapun. Tahun 87 itu Pak, saya sudah masuk pondok pesantren modern Pak. Tahun 87 itu. Abah saya pikir pulang nggak penyakitan, sama saja Pak. Aduh mulai lah penuh. Kata Abah, katanya masuk pesantren modern, tapi kok sama? Ya sama aja Pak. Karena itu ujiannya orang ngaji. Jadi saya katakan kepada anak saya, nak, kalau kamu ngaji dari sekarang, kamu pasti menangis di pondok. Tapi lebih baik kamu menangis hari ini di pondok daripada nanti abi sama umi yang menangis di hadapan Allah karena engkau tidak tahu apa-apa. Bagus aku menyelamatkanmu dari sekarang. Kalau memang kita sayang dan cinta kepada anak, selamatkan mereka dari kerusakan, selamatkan mereka dari siksa Allah, selamatkan mereka dari kehancuran hidup, selamatkan dari mereka kemurkaan Allah, dari kemurkaan Allah. Caranya adalah dari sekarang. Kalau tidak bisa kita didik sendiri, antar ke pesantren. Tidak bisa ke pesantren, antar ke madrasah. Tidak bisa diantar ke madrasah, anterin ke pengajian-pengajian. Insya Allah anak kita akan aman. Di luar sana, di luaran sana, apalagi di kota Singkawang, mungkin dari jam 8, jam 9, banyak anak-anak muda generasi Islam yang sudah nongkrong-nongkrong di situ, pulang-pulang jam 4 subuh. Orang tuanya tidak merasa khawatir. Bahaya. Kalau orang tua tidak merasa khawatir, ketika anaknya sudah tidak sholat, dia merasa aman. Ketika anak sudah tidak lagi mengenal Allah, ibu bapaknya biasa-biasa saja. Silakan, itu hak Anda. Tapi ingat, Anda harus bertanggung jawab terhadap kerusakan moral mereka, kerusakan akhlak mereka, kerusakan
agama di antara mereka. Kalau anak kita di madrasah dan di pondok pesantren jam segini aman, yang dibaca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Orang tua di rumah enak. Subuh-subuh dia bangun jam 3 bangun. Kita di rumah didoakan oleh anak. Anak tidur di rumah jam 5 belum tentu bangun. Tapi kalau di pesantren jam 3 sudah bangun. Orang tuanya didoakan. Bagaimana rezekinya tidak lancar? Kalau anaknya sudah mendoakan, mengalir rezekinya. Coba. Di rumah belum tentu anak jam 5 bangun. Kalau disuruh bangunkan, mah, bangunkan anaknya. Biar sholat subuh. Kasihan Pak, dingin. Kalau telok pun duk tak jaga. Gum. Sekalian. Gum. Dah. Aman. Lama datang air. 1 gelas. Belum bangun. Datang 1 gayung. Terakhir. Bukan 1 gayung, 1 ember. Rotan sama gayungnya yang datang. Keras pendidikan pondok. Bukan keras. Biar disiplin. Mencari ilmu Allah tidak mudah. Apa yang kita baca sekarang gampang. Hanya tinggal dengar dari Ki Asmawi. Tapi bagaimana dengan guru-guru kita Ki Asmawi? Dari kecil. Sebelum masuk ke Malang. Ada pesantren yang lain yang beliau masuki. Pulang beliau ngajar ke tempat ini. Enak tinggal didengar.